saya dari depan mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih lebih kencang suara saya. Shalom Tiberias. Apa kabarnya? Banyak berkat, banyak mukjizat, banyak kuasa, banyak kepeng. Sudah buat kue? Belum? Nggak ada kembang layang di rumah? Biasanya kembang layang. Biasanya kalau kue tahun baru itu kan, ya kue Natal tahun baru itu biasanya kurang laku. Nanti lakunya pas selesai tahun baru, habis itu semua kue ya. Saya ingat kalau ya bulan-bulan Desember, mama saya ngajak, ayo kita bikin kue yuk. Bikin kue apa mak? Kembang layang. Kembang layang bisa seharian bikinnya loh. Iya kan? Tapi mencapai juga kacang, kue kacang itu, aduh. Tapi ya puji Tuhan lah ya. Hari ini saya melihat wajah saudara hari ini bersuka cita. Sudah makan siang? Sudah? Puji Tuhan. Ayo jumpai dulu kanan kirimu, bilang begini, selamat hari Natal. Kalau bisa 20 orang. 20 orang Pak Pendeta kayak capek tangan gitu. Lah kan ini kan momen hari Natal. Masa kita nggak salam? Salam dulu lah belakangnya. Ayo kanan kiri. Jangan yang kosong-kosong bilang selamat Natal itu kan. Yang kosong-kosong mah jangan lah, nggak ada orangnya. Malaikat di sebelah saudara yang ada orangnya. Puji Tuhan. Baiklah, tema atau judul khotbah kita hari ini berbicara tentang sukacita Natal. Nah, kenapa saya membawakan tema ini? Tentu ada alasannya, karena hari ini bahwa tidak sedikit orang Kristen ketika Natal tiba, mereka belum mengalami yang namanya sukacita. Mereka masih mengalami yang namanya ketakutan. Mereka masih mengalami yang namanya kekhawatiran. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, Natal harusnya kita rayakan dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Hari ini kita akan belajar sama-sama. Yuk, buka Alkitab kita. Buka Alkitab saudara, terambil dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Kalau di malam Natal kemarin kita bahas tentang Injil Lukas ayat pasal 2 ayat 10 sampai dengan 11. Nah, ini lanjutannya. Ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya ayat yang ke-15, nanti saudara ayat yang ke-16, lalu tiba di ayat yang ke-20, sama-sama kita baca. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayat 16 saudara. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Ayat 18 saudara. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat 20, yuk sama-sama kita baca 2-3 ya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Berbahagialah bagi setiap kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, ketakutan bukanlah merupakan suatu alasan untuk Anda dan saya kita merayakan Natal. Natal sepenuhnya kita alami dan kita rayakan
ketika Anda dan saya memiliki sikap hati yang benar, ketika Anda dan saya memiliki tindakan yang benar dalam merayakan Natal. Nah, saudaraku, ayat pembacaan firman Tuhan tadi ini merupakan sukacita besar para gembala-gembala ketika mereka melihat Yesus yang telah lahir di kota Bethlehem. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Bahwa bukan hanya saja para gembala-gembala itu mengalami sukacita besar. Alkitab saudara mengatakan seluruh kota Bethlehem mereka bersukacita, maka mereka terheran-heran karena Yesus lahir di kota Bethlehem. Dari latar belakang ini kita akan lihat, kita akan pelajari Bapak Ibu, ada 3 hal bahwa bagaimana supaya kita mengalami sukacita Natal. Yang pertama, Lukas pasal 2:15. Injil Lukas pasal 2:15, yuk sama-sama kita baca. 2-3 ya. Setelah malaikat-malaikat itu apa? Meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Jadi yang pertama Bapak Ibu, yang dapat kita pelajari bahwa bagaimana supaya kita mengalami sukacita Natal, yaitu kita harus pergi mencari Yesus atau datang beribadah. Para gembala-gembala pergi ke kota Bethlehem. Para gembala-gembala pergi mencari tahu bahwa Yesus telah lahir di kota Bethlehem. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus, kalau kita berbicara tentang Bethlehem, tentu saudara sudah pernah dengar. Kata Bethlehem berasal dari kata bahasa Ibrani 2 kata. Yang pertama Bet, yang kedua Lehem. Bet artinya rumah, sedangkan Lehem artinya roti. Jadi Bethlehem adalah rumah roti. Jadi Bethlehem adalah rumah penyimpanan daging pada masa itu. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus, ketika kita juga berbicara tentang Bethlehem, di sana Daud pernah diurapi menjadi raja. Dan yang paling hebatnya, saudaraku, di kota Bethlehem lah Rut dan Boas tinggal. Rut sering memungut bulir-bulir gandum pada masa itu. Jadi kalau kita tarik aplikasinya, Bethlehem adalah gambaran perjamuan kudus. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus, kalau saja Yesus datang di kota Bethlehem, kota yang begitu terkecil di antara kota-kota yang lain pada masa itu, Alkitab Anda saya mengatakan ketika Yesus lahir datang di kota Bethlehem, kota itu menjadi besar dan terkenal. Saya sebagai hamba Tuhan mengajak setiap kita hari ini, sukacita kita tidak tergantung oleh situasi kondisi kita hari-hari ini. Sukacita yang kita alami hari ini bukan karena kita banyak kepeng. Sukacita yang kita alami hari-hari ini bukan karena saudara banyak berkat, tetapi sukacita merupakan perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Jadi suka tidak suka, kalau berbicara tentang perintah Tuhan, kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Iya. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus, oleh sebab itu, mari kita pergi cari Yesus. Mari kita datang beribadah, cari Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nabi Amos pernah menyampaikan kepada bangsa Israel dan dia berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api.
Dan Nabi Amos bilang begini, jangan cari Betel, jangan menyeberang ke Betseba, karena itu tidak baik, kata Nabi Amos. Tetapi Nabi Amos berpesan, carilah Tuhan. Waktu Anda dan saya mencari Tuhan, bukan hanya berbicara tentang hidup diberkati berkelimpahan. Yang paling hebat adalah Anda dan saya memiliki rumah di sorga. Amin. Ya, cari Tuhan. Saya kadang-kala Bapak Ibu melihat banyak orang Kristen nih ya, kalau momen-momen besar, Paskah, Natal, Hari Kebangkitan, Tahun Baru, ya gereja penuh. Ya, banyak jemaat orang Kristen itu bertobat. Jadi ibaratnya Kristen kapal selam gitu. Tapi saya percaya jemaat Gremol rajin cari Tuhan. Amin. Kelihatan dari wajahnya kok, walaupun saudara pakai masker. Iya. Banyak orang Kristen hari-hari ini ketika hari Natal, bahkan malam tahun baru, mereka rajin beribadah, mereka sibuk merayakan Natal. Tapi setelah lewat tahun baru, coba perhatikan, iya kan? Memang saudara akan bilang begini, Pak Pendeta, cari Tuhan kan gak hanya di gereja. Betul. Di rumah saudara bisa cari Tuhan, baca Alkitab, memuji, menyembah Tuhan. Konteks zaman perjanjian lama Bapak Ibu yang dikasih dalam namanya, tahukah saudaraku bahwa ada tempat khusus bagaimana bangsa Israel mereka mencari Tuhan. Dan yang paling luar biasa, mereka harus membawakan korban persembahan kepada Allah. Lewat siapa? Imam pada masa itu. Kalau sekarang kan ibadahnya begitu modern kan, udah canggih. Ada ibadah live streaming, udah hebat ya kan. Zaman dulu mah nggak ada ya. Apalagi kalau Alkitab saudara mantap itu kan, Alkitab elektronik ada. Kalau zaman dulu Bapak Ibu ya, Taurat itu ya firman Tuhan, itu ditulis di mana? Di batu. Bayangkan kalau saudara ke gereja bawa batu itu, ya kan itu isinya firman Tuhan itu. Sekarang udah canggih, zaman teknologi canggih, ada begitu banyak orang Kristen sekarang pun malas beribadah, iya kan? Zaman teknologi canggih sekarang orang bisa download ya khotbah-khotbah di YouTube, ya kan? Bahkan di media sosial banyak sekarang. Tapi itu pun kadang kala, saudara, maaf nih ya, banyak orang Kristen malas cari Tuhan, malas beribadah, malas menyembah Tuhan, malas memuji Tuhan. Tapi saya percaya saudara hari ini mendengarkan firman Tuhan, saudara rajin beribadah, mencari Tuhan. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Injil Lukas pasal 2 ayat 16 sampai dengan 17. Firman Tuhan berkata, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Yang kedua yang dapat kita pelajari bahwa bagaimana supaya kita mengalami sukacita Natal, yaitu kita harus menceritakan kebaikan Tuhan. Para gembala tidak hanya pergi ke Bethlehem, tetapi ketika mereka melihat bayi itu, mereka bercerita, mereka bersaksi tentang Tuhan Yesus yang telah lahir. Banyak orang Kristen hari-hari ini takut menceritakan tentang Yesus, takut bersaksi. Saya pelajari saudaraku, ada dua hal, bahwa setelah saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang pertama, hidup Anda dan saya, kita harus bersaksi. Bilang sama saya, katakan bersaksi. Amin. Kesaksian itu berbicara tentang dua hal. Kesaksian pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan. Lalu yang kedua, kesaksian hidup kita. Kesaksian pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan ini berbicara tentang pertobatan Anda dan saya.
Makanya Alkitab mengatakan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Yang diceritakan adalah tentang kelahiran Yesus, kematiannya, kebangkitannya, mujizatnya, tidak ada yang lain. Saya punya mertua, ini dia kesaksiannya sederhana sekali Bapak Ibu. Saya punya mertua itu Bapak Ibu, kalau dia turun angkot bayar ongkos, dia bilang begini, Tuhan Yesus memberkati. Apalagi kalau datang pengamen nih, saya kan tetanggan sama mertua itu. Mertua kasih ya berkat misalkan 2.000, 3.000, 5.000. Yang dia bilang begini, Yesus adalah jalan satu-satunya menuju ke surga. Wah, kita aja agak takut-takut juga. Iya kan? Jangan sampai dilemparin rumah kita ini. Iya. Mertua saya kalau bayar sesuatu Bapak Ibu, nih kalau saya dusta nih, saya dilempar dari mimbar. Tanya nanti saudara. Mertua saya kalau kesaksian cuman bilang Yesus baik. Yesus memberkati. Tuh. Nanti dia belanja nih ke pasar nih. Dia bilang Tuhan Yesus memberkati. Sederhana sekali. Jangan saudara pikir ya memberitakan Injil yang tugas pendeta, enggak. Saudara juga adalah dipilih oleh Tuhan. Alkitab mengatakan saudara adalah imamat rajani, umat pilihan Allah. Mari bersaksi. Ceritakan tentang Yesus waktu nanti kita berada di sorga. Yesus nggak tanya berapa jumlah harta kita. Yesus tidak tanya Bapak Ibu berapa gelar kita di dunia. Yang Yesus tanya adalah sudah berapa jiwa-jiwa kita bawa di hadapan Tuhan. Itu bersaksi tentang pengalaman pribadi kita bersama dengan Yesus. Gembala sidang Anda dan saya punya komitmen selalu bersaksi tentang pengalaman pribadinya bersama dengan Tuhan. Lihat aja dalam khotbahnya, perjamuan kudus, suci berpikir, suci perkataan, saya dijumpai Tuhan, minyak urapan, cara penguburan yang benar, ya kan? Itu kesaksiannya. Bagaimana dia diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, diajar tentang perjamuan sampai 7 kali, minyak urapan 5 kali. Pengalaman pribadi dengan Tuhan. Lalu yang kedua, kesaksian hidup kita sehari-hari Bapak Ibu. Makanya kita ini pendeta ini serba salah. Kenapa saya katakan serba salah? Ketika pendeta gemuk, jemaat bilang begini, pendetanya jarang puasa. Ketika pendeta kurus, bilang, pendetanya nggak diberkati. Ketika pendeta punya mobil baru, pendetanya duniawi. Iya kan? Iya, pendeta kadang-kadang serba salah karena kita dilihat semua dunia. Iya kan? Tahukah saudaraku, yang kita sampaikan di mimbar ini harusnya kesaksian hidup kita, kehidupan kita setiap hari. Makanya Pak Pariaji, Bapak Ibu almarhum gembala sidang kita, yang dikhotbah itu ya kehidupan sehari-harinya, karena itu yang dihidupin gitu. Baik, kasih mula-mula, pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu kita harus berhati-hati ya. Maksudnya kita ini dilihat semua orang, dalam perkataan, dalam pikiran, dalam tingkah laku. Karena saudaraku, setan tidak mau Anda dan saya itu hidup baik. Setan tidak mau Anda dan saya kita bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, ayat 19. Lukas pasal 2 ayat 19. Saya akan bacakan buat saudara. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Perhatikan di sana ada kata menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Berarti yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana supaya kita mengalami sukacita Natal, yaitu kita harus merenungkan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Maria mendengar apa yang telah disampaikan para gembala-gembala tentang apa yang disampaikan oleh para malaikat.
Alkitab sudah mengatakan Maria menyimpannya dalam hati dan merenungkannya. Dia simpan tuh. Kata menyimpan, saudaraku, itu berbicara tentang bermediasi. Kata menyimpan berbicara tentang merenungkan, mencerna dengan baik, menyimpan dalam hati. Karena yang disimpannya adalah kabar baik yang disampaikan oleh waktu gembala-gembala datang melihat, dia simpan itu. Oh, dia pikir gembala datang nih, telah melihat apa yang telah disampaikan malaikat kepada gembala. Akhirnya gembala datang, gembala-gembala itu datang. Lalu ketika Maria melihat gembala-gembala itu, dia menyimpannya dalam hati. Dia merenungkannya, dia mencernanya dengan baik-baik. Kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu, kita harus senantiasa merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sebab itu Bapak Ibu, kita harus rajin baca Alkitab. Sebab itu kita harus rajin berdoa. Sebab itu kita harus rajin menyembah Tuhan. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini, bagaimana saudara bisa bertumbuh? Makanya pujian bilang begini, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau Anda dan saya ingin bertumbuh imannya, baca kitab suci. Orang yang bertumbuh imannya pasti berbuah. Tetapi kalau orang imannya tidak bertumbuh, Alkitab Anda dan saya mengatakan ditebang lalu dibuang ke dalam api. Ngeri. Sebab itu mari kita harus berjaga-jaga, menjaga kasih mula-mula kita baca firman Tuhan. Kadang-kala kalau kita renungkan Bapak Ibu banyak orang Kristen hari-hari ini lebih senang kepada hal duniawi dibandingkan hal yang rohani. Betul? Iya. Ini bentar lagi, seminggu lagi kita akan melewati tahun 2022. Biasanya kan kalau malam tahun baru atau tahun baru kita kumpul sama keluarga nih, ada acara nih. Biasanya kita bikin resolusi, komitmen sama Tuhan. Kita mereview kehidupan kita tahun 2022. Iya kan? Apakah kita dimasuk tahun yang baru nanti 2023 akan lebih baik lagi? Atau sebaliknya kita semakin merosot, iya kan? Harusnya saudaraku, kita anak-anak Tuhan, kita harus semakin hari semakin baik dalam Tuhan. Yang tadinya misalkan merokok 2022, 2023 udah nggak merokok lagi. Tadinya 2022 sering marah-marah karena nggak ada duit. Iya kan? 2023, iya kan? Mulai ada damai sejahtera, ada sukacita. Resolusi. Ya. Saudaraku, karena firman ini yang menjadi tuntunan hidup Anda dan saya. Firman akan memberikan saudara kekuatan menjadi terang jalan bagi kita. Karena kita mengatakan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman. Saya ingin tanya dulu saudara, jujur ya. Saudara mau jujur? Saudara mau jujur hari ini? Jujur ya, saya mau ingin tanya buat saudara. Kira-kira saudara masih suka baca firman Tuhan enggak? Yang bilang masih suka angkat tangannya. Oh puji Tuhan, cuma 3, 4, 5 orang. Berarti yang nggak angkat tangan nggak pernah baca Alkitab. Bercanda saudaraku, ya. Tapi kadang, jujur Bapak Ibu kadang kala setan itu suka hal-hal yang maksudnya tantangan kita itu. Kalau kita baca firman Tuhan, berdoa, bangun pagi gitu ya tantangan kita kadang kala ngantuk gitu. Sebab itu kita lawan. Saudara bangun pagi nih, saran saya nih, kalau saudara baca Alkitab, makanya bersuara. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau saudara berdoa, jangan kebanyakan doanya dalam hati. Bukan berarti nggak boleh, boleh. Kalau saudara bangun pagi nih, doa dalam hati nih, nggak nyampe 1 jam, Pak, nggak nyampe 5 menit, Bapak Ibu pasti tidur. Yakin saya. Ya. Karena iblis akan mencari celah. Ya. Kalau saudara berdoa ini atau baca firman Tuhan nggak bersuara, hitungan 2 detik aja pasti akan tidur, Pak. Saya udah pengalaman tentang hal itu. Bukan berarti saya nggak rajin baca Alkitab, rajin.
Iya, coba Bapak Ibu ya. Saya ingat Bapak Ibu, saya suka dulu ya. Makanya kalau saya menyembah itu kan, orang Batak itu menyembah ya. Ya, suaranya kecil aja bisa 1 RT kedengaran loh. Ya, saya kalau menyembah itu ya nggak tanggung-tanggung. Makanya suka saingan sama tetangga kita. Dia bangun jam 4, ya dia menyembah Allahnya, saya bangun jam 4, saya menyembah Allah saya. Saingan, sana A, sini B, A, B, gitu ya kan. Iya, bahkan sampai-sampai Bapak Ibu tetangga kadang-kala ya suka lemparin rumah kami. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Daripada kita ngantuk, daripada kita tidur ya. Sebab itu Bapak Ibu, kita berjaga-jaga, baca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin penyembahan. Dan orang yang mencari Tuhan, saudaraku, tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Itu yang ketiga. Kesimpulan khotbah kita, saya undang pemusik. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari bagaimana supaya kita mengalami sukacita Natal. Yang pertama, kita harus pergi mencari Yesus atau datang beribadah. Yang kedua, kita harus menceritakan kebaikan Tuhan. Yang ketiga, kita harus merenungkan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, kalau ketiga hal tersebut kita lakukan, saya percaya saudara, sukacita Natal melimpah buat Anda dan saya. Maju terus dalam Tuhan, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah. Tutup Alkitab.